Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini kita akan membahas karakteristik dan reaktivitas batubara. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai reaktivitas gasifikasi batubara. Reaktivitas gasifikasi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kemudahan batubara dikonversikan menjadi gas. Semakin tinggi reaktivitas gasifikasi, maka proses konversi batubara menjadi gas akan semakin cepat dan semakin efisien. Di laboratorium, reaktivitas gasifikasi bisa ditentukan dengan analisis TGA atau Thermogravimetric Analysis, yang prinsipnya adalah mengukur kehilangan berat selama proses pemanasan dengan oksigen yang terbatas atau dengan membakar secara tidak sempurna. Nah, kemudian untuk rumusannya, reaktivitas atau sering disingkat sebagai R adalah seperti ini. Jadi R sama dengan minus 1/WO dikalikan dW per dt. Di mana WO atau W0 adalah berat awal sampel batubara ketika belum direaksikan atau ketika belum dilakukan pembakaran secara tidak sempurna. Kemudian dW per dt ini adalah laju kehilangan berat atau weight loss rate. Lebih lanjut mengenai analisis TGA, jadi prinsipnya adalah untuk melihat karakteristik gasifikasi. Beberapa miligram sampel batubara yang sudah halus, prosedurnya pertama dimasukkan ke dalam perangkat TGA. Kemudian sampel tersebut dipanaskan dalam lingkungan yang miskin oksigen. Jadi bisa menggunakan oksigen yang terbatas atau bisa juga menggunakan CO2 atau karbon dioksida sebagai reaktannya. Dengan laju temperatur tertentu, misalkan 10 derajat per menit hingga sekitar 900 derajat Celcius, dan penurunan beratnya diukur dari waktu ke waktu. Dari pengukuran ini kemudian kita bisa lakukan plotting sehingga kita bisa mendapatkan grafik seperti ini yang menghubungkan antara temperatur atau waktu, karena semakin lama maka temperatur akan semakin naik karena ada laju kenaikan temperatur di sini 10 derajat per menit. Dan yang sumbu yang ke atas di sini adalah sampel berat sampel dalam persen. Jadi di sini kita mulai dari 100%, artinya beratnya seperti pada saat sampel tersebut dimasukkan ke dalam alat TGA. Ketika dilakukan pemanasan, maka akan terjadi reaksi, dan ketika terjadi reaksi, maka sampel tersebut akan menjadi berkurang, dan pengurangnya tersebut diukur beratnya. Jadi ini adalah sampel sisanya. Jadi kalau misalkan di sini katakanlah 80% artinya 20% itu sudah bereaksi, sedangkan yang 80% masih tersisa. Nah, ini menunjukkan kurva-kurva TGA dari 4 jenis bahan organik. Yang kalau kita lihat, yang paling bawah ini adalah biomasa, artinya bukan batubara. Sedangkan yang di atas ini adalah batubara dengan peringkat sub-bituminous B. Kemudian yang di atasnya adalah batubara sub-bituminous A, dan yang paling atas adalah batubara bituminous. Pada grafik tersebut, kalau kita lihat, terdapat perbedaan yang mencolok antara biomasa, batubara sub-bituminous B, sub-bituminous A, dan batubara bituminous. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan reaktivitas. Semakin cepat batubara tersebut berkurang beratnya, maka itu menunjukkan batubara tersebut semakin reaktif. Artinya, yang paling bawah di sini, dibandingkan dengan yang lain, misalkan yang berwarna coklat ini, artinya dia memiliki reaktivitas gasifikasi yang cukup besar. Sedangkan yang merah agak besar, yang biru tua, relatif besar, dan yang paling sedikit adalah yang berwarna biru muda. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Dan perbedaan tersebut, perbedaan reaktivitas tersebut ternyata berhubungan dengan peringkat. Jadi mulai pada slide ini kita membahas
karakteristik batubara terhadap reaktivitas gasifikasi. Jadi reaktivitas gasifikasi yang pertama dipengaruhi oleh peringkat batubara sebagai salah satu parameter karakteristik batubara. Nah, mengapa peringkat batubara menentukan reaktivitas gasifikasi? Jadi batubara peringkat rendah, tingkat kompaksinya itu belum tinggi, seperti yang sudah kita bahas pada minggu-minggu pertama dulu, sehingga akan mempunyai porositas yang tinggi. Tingginya porositas akan memudahkan reaksi senyawa-senyawa organik batubara dengan reaktan, misalkan CO2 atau oksigen yang terbatas, sehingga reaktivitasnya akan naik. Nah, selain itu, batubara yang berperingkat rendah juga mempunyai kandungan volatil matter yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan reaktivitas dan pengapiannya. Jadi dalam hal ini, volatil matter bertindak untuk mempercepat proses pengapiannya, sehingga reaktivitas gasifikasinya pun akan semakin tinggi. Kemudian karakteristik batubara yang menentukan reaktivitas gasifikasi yang kedua adalah komposisi material batubara. Jadi komposisi ini juga akan mempengaruhi reaktivitas gasifikasi. Grup material vitrinit mempunyai porositas yang lebih besar dibandingkan grup material liptinit. Kita masih mempunyai satu grup yang lain, yaitu adalah inertinit. Tetapi inertinit bisa kita abaikan karena namanya inertinit sulit untuk bereaksi, sehingga cenderung akan tidak menghasilkan gas dalam jumlah yang signifikan. Sehingga dalam hal ini semakin tinggi komposisi vitrinit, maka akan menaikkan reaktivitas gasifikasi batubara tersebut. Kemudian yang ketiga, porositas dan luas permukaan batubara yang mempengaruhi reaktivitas gasifikasi. Ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya ya. Jadi apabila kedua parameter tersebut tinggi, porositas dan luas permukaan, maka tentu saja reaktivitas gasifikasi juga akan tinggi. Kemudian yang keempat adalah kandungan mineral, mempengaruhi reaktivitas gasifikasi. Mineral akan memberikan efek katalitik, sehingga semakin tinggi kandungan mineral umumnya akan menaikkan reaktivitas gasifikasi. Namun jika kita lebih detail lagi, sebenarnya tidak sekedar tingginya kandungan mineral, tetapi lebih ditentukan oleh indeks alkali. Nah, di sini semakin tinggi indeks alkalinya, maka akan semakin tinggi juga reaktivitas gasifikasi. Nah, indeks alkali ini dirumuskan dari rumus yang ada di bawah, yaitu kandungan abu dalam persen dikalikan dengan kandungan CaO ditambah K2O ditambah MgO ditambah Na2O ditambah Fe2O3, di mana yang bagian atas ini adalah oksida-oksida dalam abu yang cenderung bersifat alkali. Sedangkan yang di bawah Al2O3 dan SiO2 adalah oksida-oksida yang cenderung bersifat non-alkali atau relatif asam. Di mana senyawa-senyawa ini adalah senyawa oksida yang merupakan hasil dari analisis komposisi abu batubara. Jadi, cara menganalisisnya adalah batubara tersebut dibakar terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan abu. Nah, abu ini untuk kemudian dimasukkan ke dalam peralatan analisis yang lain untuk menentukan oksida-oksida yang ada di dalamnya. Oke, sampai di sini materi untuk segmen yang kedua. Untuk segmen yang ketiga nanti kita akan bahas tentang metode gasifikasi batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.